Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Eli Trisnawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar dan selamat siang kepada teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hermawati Imelia Putri yang akan bertugas sebagai moderator pada siang hari ini. Izinkan saya untuk membimbing jalannya diskusi pada siang hari ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Qoriah, 2 Hermawati Imelia Putri, 3 Talbia Cinta Namira, dan 4 Odelia Putri Tabina akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis konsep getaran dan gelombang. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Kepada kelompok penyaji, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, yang pertama adalah konsep getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan yang energinya akan merambat dalam bentuk gelombang. Nah, contohnya adalah bandul sederhana. Jika kita amati kehidupan sehari-hari, itu tidak ada benda yang diam mutlak. Misalnya, kita mengamati jarum jam berputar, denyut jantung, denyut pembuluh darah, bunyi yang kita dengar, kendaraan yang lalu lalang, bumi dan anggota tata surya yang lain yang berotasi atau berevolusi dan lain-lain semuanya adalah bergerak. Kemudian ciri-ciri getaran. Nah, ini adalah contoh dari getaran yaitu bandul. Dari gambar di atas dapat diketahui ciri dari getaran. Yang pertama adalah amplitudo, yaitu simpangan terjauh dari kedudukan keseimbangan. Kemudian yang kedua adalah periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Nah, periode getaran ini diberikan simbol dengan T besar. Satuan periode adalah detik atau sekon. Periode getaran dirumuskan dengan T besar sama dengan T kecil per N kecil, di mana T besar sama dengan periode getaran dengan satuan dengan apa namanya itu hertz, kemudian N sama dengan jumlah getaran, dan T kecil sama dengan waktu getar dengan satuan sekon. Nah, yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Frekuensi getaran disimbolkan dengan F kecil. Satuan frekuensi adalah hertz. Cycle per sekon, getaran per detik. Frekuensi getaran dirumuskan dengan V kecil sama dengan N kecil per T kecil, di mana V kecil sama dengan frekuensi getaran, N kecil sama dengan jumlah getaran, kemudian T kecil sama dengan waktu getar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Selanjutnya yaitu hubungan frekuensi, periode, dan amplitudo. Pertama, periode tidak tergantung pada amplitudo. Dengan melakukannya yaitu mengubah-ubah amplitudo pada bandul sederhana atau pada pegas yang diberi beban dan dihitung waktu yang dibutuhkan dalam melakukan 10 kali getaran. Hasilnya akan diperoleh bahwa besarnya periode tidak tergantung pada besar amplitudo. Hubungan antara frekuensi dengan periode. Benda yang bergetar ditandai adanya periode dan frekuensi dilihat dari definisi periode dan frekuensi yang secara matematis ditulis seperti berikut. Selanjutnya, konsep gelombang. Energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang. Pada perambatan gelombang yang merambat adalah energi, sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat, hanya ikut bergetar. Pada saat kita mendengar, getaran akan merambat dalam bentuk gelombang yang membawa sejumlah energi, sehingga sampai ke saraf yang menghubungkan ke otak kita. Berdasarkan energinya, gelombang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Perambatan gelombang mekanis memerlukan medium atau perantara, misal gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Perambatan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium, misal gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Baik, yang selanjutnya
Selanjutnya adalah pemanfaatan gelombang. Sangat banyak pemanfaatan dari gelombang dengan mempertimbangkan berbagai sifat gelombang yang ada di sekitar kita. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, gelombang mikro yang dimanfaatkan untuk memasak makanan atau yang kita kenal dengan microwave. Kemudian yang kedua, gelombang bunyi yang sangat membantu bidang kesehatan, yaitu ultrasonik pada peralatan USG untuk memeriksa ada tidaknya sebuah penyakit. Kemudian yang ketiga, gelombang TV dan radio untuk berkomunikasi. Yang selanjutnya sifat-sifat gelombang. Yang pertama, dipantulkan atau refleksi, kemudian yang kedua dibiaskan atau refraksi, yang ketiga dipadukan atau interferensi, kemudian yang keempat dibelokkan, disebarkan atau difraksi, yang kelima dispersi gelombang, kemudian yang keenam dispolarisasi atau diserap arah getarannya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Yang selanjutnya adalah aplikasi getaran dan gelombang dalam biologi, secara teknologi, dan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu 1. Getaran batang penggaris, 2. Getaran bandul pada ujung bekas, 3. Getaran pada ayunan, 4. Getaran pada jendela ketika ada guntur, 5. Getaran pita suara ketika sedang berbicara, 6. Getaran handphone ketika menerima pesan atau telepon, 7. Getaran senar gitar ketika dipetik, 8. Getaran permukaan bumi ketika terjadi gempa, 9. Getaran pada garpu tala, dan 10 getaran tubuh saat menggigil kedinginan. Contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1 adalah gelombang air, 2 gelombang bunyi, 3 gelombang cahaya, 4 gelombang radio, 5 gelombang pada tali, 6 gelombang pada dawai gitar dan biola, 7 gelombang selinki, 8 gelombang radar, 9 gelombang laut, 10 gelombang sinar ultraviolet, dan 11 gelombang sinar X. Penerapan konsep gelombang dalam fenomena alam. Gempa yang terjadi akibat kompleks sesar opak atau pertahanan opak ini berada di dekat zona patahan yang merupakan endapan muda dari Merapi, termasuk juga endapan dari sungai opak yang mengalir sepanjang patahan opak. Patahan memang biasanya merupakan zona lemah yang mudah tererosi dan dilewati saluran sungai yang tentu saja juga merupakan tempat pengendapan-endapan sungai nantinya. Dengan demikian, kemungkinan kerusakan gempa di Jogja kemarin merupakan sebuah konsentrasi kerusakan pada zona yang mengalami pemantulan getaran. Gempa berulang-ulang seperti yang diketahui bahwa kerusakan ke arah barat lebih parah dari sebelah timur. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila teman-teman sekalian memiliki pertanyaan tentang materi pada siang hari ini, dapat disampaikan melalui forum diskusi di Elita. Selanjutnya adalah sesi penutup. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.